Selamat pagi teman-teman. Saya ingin menunjukkan bagaimana aktivitas saya sehari-hari sejak liburan Ramadan ini, liburan Idul Fitri. Jadi saya tidak mudik, saya di rumah saja karena saya piket teman-teman di Yayasan Sakura Indonesia. Jadi sehari-hari saya bekerja di tempat lain. Jadi di saat hari libur saya bertugas untuk piket di Yayasan Sakura. Nah, ini mobil saya sedang menganggur karena tidak kemana-mana. Saya ingin menunjukkan ini semua orang-orang pada mudik. Saya sendiri yang tidak mudik ya, semua mudik. Nah, saya hanya mengisi hari-hari saya dengan berkebun. Ini kebun kecil-kecilan saya di depan rumah. Ini ada daun ubi jalar. Kemudian ada tanaman herbal. Dan ini ada belimbing ini di depan rumah saya. Saya memang sangat menyukai berkebun. Jadi berkebun itu adalah hobi saya, sehingga banyak sekali tanaman di depan rumah saya. Ini kenapa saya menanam ini? Karena waktu itu anak saya yang sekarang berada di Amerika itu sangat menyukai makanan yang kecut-kecut. Jadi saya menanam ini untuk memudahkan dia untuk mendapatkan bahan makanan seperti ini. Lalu ini ada tanaman lain, ada pepaya di sini. Kemudian ada daun katuk ya. Ada daun katuk dan ini ada pohon kelor. Kenapa? Karena saya itu dulu tinggal di Sulawesi. Saya dulu sayurannya hampir setiap hari mama saya memasak daun kelor, sehingga sampai saat ini saya itu masih sangat ketergantungan dengan sayur daun kelor. Jadi ini sayuran ini merupakan sayuran penting bagi keluarga kami. Ini pohon kelor saya juga menanamnya dan ini sudah cukup tua usianya. Jadi sudah tidak sehat. Tapi di samping rumah saya, ini rumah kosong, rumahnya orang, tapi tidak ada penghuninya. Jadi saya menggunakan kebunnya daripada ditumbuhin ilalang. Saya menggunakan untuk menanam beberapa tanaman produktif. Di sana ada tales, kemudian ada bayam liar, dan ada lagi-lagi ada ubi jalar. Kenapa? Karena sayur daun ubi jalar ini sangat baik dicampur dengan sayur kelor. Lalu di samping rumah saya juga saya tanam lagi pohon kelor, dan menurut penduduk di sini tangan saya itu dingin ya. Jadi apapun yang saya tanam itu insya Allah pasti tumbuh. Jadi orang-orang tetangga atau siapapun yang datang untuk meminta daun kelor, baik untuk dikonsumsi sebagai bahan pokok maupun sebagai obat-obatan, itu biasanya datang ke sini meminta. Jadi pohon kelor ini sangat berguna untuk banyak orang. Dan ini ada daun pepaya Jepang. Ini baru saja dipetik oleh klien-klien yang ada di Yayasan Sakura untuk dikonsumsi, itu dimasak karena sedang menyusui. Jadi ini memetik di sini, dan ini juga sangat berguna untuk untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini tanaman ini adalah tanaman yang saya sengaja tanam, lalu di setiap pot-pot itu saya selalu mengisinya dengan tanaman. Ini ada daun singkong, apapun itu, karena saya berharap orang bisa menghemat
pengeluaran, atau minimal kami bisa menghemat pengeluaran dari konsumsi sayur-sayuran. Nah, ini juga ada di sebelah sana, ini kebun orang, tetapi ini juga saya rawat. Jadi saya memang sangat suka, dan ini tadi dipetik oleh teman-teman dari Yayasan Sakura untuk dikonsumsi mereka. Oke, ini sebagian dari hasil karya saya ketika saya liburan di rumah. Saya mengisi hari-hari saya dengan bercocok tanam. Ini banyak sekali tanaman saya, teman-teman, dan sebagian besar tanaman saya tidak berbentuk bunga, tidak berbentuk tanaman yang tidak bisa dikonsumsi. Ini ada ginseng ya. Jadi ini ada tanaman ginseng. Di situ juga ada. Ini sebenarnya kolam lele, tapi karena bocor belum diperbaiki, jadi saya tanamin saja sayur-sayuran. Ini ada tanaman-tanaman di dalamnya. Oke, mari kita pindah dengan kebun berikutnya. Nah, ini kebun ini sebetulnya ada banyak ya. Jadi setiap tempat-tempat yang kosong itu saya selalu menggunakan, memanfaatkannya. Ini di depan Yayasan Sakura Indonesia saya menanam ini. Saya ini di pot saya gunakan. Kenapa saya menanam ini? Karena sayur-sayuran ini, daun ubi jalar ini sangat baik untuk menjadi bahan konsumsinya orang-orang yang ada di Yayasan Sakura. Jadi saya menyimpan di sini, saya menanam di sini, termasuk juga di rooftop itu saya sengaja menanam di sana. Nah, ini untuk menghemat teman-teman, dan setiap itu ada rumah-rumah kosong di sana. Kadang-kala juga saya menanam di sana, tetapi karena saya keterbatasan tenaga, jadi saya tidak bisa membersihkan di sana. Ini ada mangga juga. Ini mangga ini sebenarnya mangganya orang lain, tapi karena tumbuh di luar pagarnya, jadi ini menjadi seperti milik umum, dan biasanya juga menjadi konsumsinya anak-anak yang ada di Sakura. Ini semuanya bagaimana saya mengisi hari-hari saya di hari libur. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin.